Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semangat semuanya ya. Kalau sudah memasuki bulan Desember semuanya jawabnya semangat karena udah tinggal beberapa minggu lagi akan ganti tahun. Nah, Smart Listener, sebelum ganti tahun, mari kita kumpulkan energi gitu ya, energi positif untuk melakukan hal-hal yang baik di tahun depan. Ada banyak juga kesempatan sampai sebelum akhir tahun ini untuk kita melakukan evaluasi. Dan kesempatan pagi hari ini kita mau diajak untuk mengevaluasi motivasi cinta kita. Cinta terhadap pekerjaan, cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap pasangan. Waduh, pokoknya urusannya kalau sudah ngomongin cinta, pasti Anda harus siap-siap nih ya. Kesentuh banget. Saya sudah bersama-sama dengan the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capsen Consulting. Ada Kak Eloy Zaluku. Selamat pagi. Kak Eloy ya. Kebiasaan ya. Siap. Pagi. Mantap, selamat pagi Mbak Ola dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Bahkan seluruh dunia ya. Dan kembali pagi ini kita akan kembali menginspirasi Indonesia dan tentu saja dengan tentang cinta. Tentang cinta. Ini kenapa ya? Kok tiba-tiba ujung-ujungnya apakah lagi-lagi kesentuh soal cinta gitu? Harusnya kan di bulan Februari ya. Februari ya. Kok sekarang malah ngomongnya di bulan Desember. Tapi ini pas banget karena kan kita mau tutup tahun. Iya. Jadi evaluasi cinta selama setahun ini gitu kan. Betul. Jadi memang kita berharap kita akan menyelesaikan tahun 2015 ini Ya. dengan penuh syukur dan dengan kita melihat bagaimana orang-orang yang sudah bersama-sama dengan kita menikmati cinta bersama kita dan supaya nanti di tahun 2016 kesuksesan kita semua jauh lebih baik, yang kita sebut 10xers, 10 kali lebih baik, dan itu ternyata tidak ada tidak bisa dipisahkan dari tema-tema yang kita bicarakan selama 3 minggu terakhir, yang sebetulnya ini di bawah payung besar lah, tema besar itu berbicara mengenai theocentric family. Kalau 2 minggu yang lalu Mbak Ola, saya berbicara mengenai Theocentric family. ya, jadi berbicara tentang beberapa quote gitu ya. Salah satunya misalnya dari orang bernama Dr. Edwin Lewis Cole. Dia itu adalah pakar dalam hubungan pernikahan. Dia ngomong begini, marriage may be the closest thing to heaven or hell any of us will know on earth. Jadi maksudnya dia ngomong begini, kalau kamu mau mencicipi yang namanya dunia, surga atau neraka, gampang menikahlah. Karena di dalamnya kamu bisa mendapatkan dua-duanya ya, daripada ke satu tempat doang gitu ya. Bahkan lebih dari itu, saya kemarin 2 minggu lalu pernah cerita bagaimana saya menuliskan satu artikel di dalam buku yang kami bagikan waktu pernikahan 7 tahun yang lalu dari Dr. Raffi Zakarias, yang beliau juga akhirnya mengatakan cinta itu kerja keras. Kerja keras lah. Dan yang terakhir, 2 minggu yang lalu saya berbicara mengenai juga dari orang bernama Thornton Wilder itu ya. Beliau pemenang Pulitzer Prize, itu dia menuliskan buku-buku yang sangat bagus. Dan salah satu dalam bukunya dia berbicara mengenai family. Dia mengatakan begini, aku tidak menikahi engkau karena engkau sempurna. Aku bahkan tidak menikahi engkau karena aku mencintaimu. Aku menikahi engkau karena engkau memberikan sebuah komitmen, yaitu komitmen untuk memperbaiki kesalahanmu. Dan komitmen yang aku berikan untukmu adalah memperbaiki kesalahanku. 2 orang tidak sempurna menikah dan hanya komitmen itu yang menjadikan pernikahan mereka tetap utuh. Dan ketika anak-anak kita tumbuh dewasa, bukan rumah yang melindungi mereka dan bahkan bukan cinta kita yang melindungi mereka, melainkan komitmen itu. Wow, jadi salah ya kalau memilih menikah berdasarkan cinta ya. Komitmen. Berarti cari orang yang mau komitmen ya. Oke. Ya, dan bahkan minggu lalu Mbak Ola, kita juga kedatangan tamu spesial ya.
Bapak Antoni Stanan, beliau sebagai Senior Director dari Ciputra Group dan juga sebagai Presiden dari UCEC, Universitas Ciputra Entrepreneurship Center. Dan karena beliau itu memang dari dulu saya sudah mengenal beliau cukup lama dan sangat antusias dalam hal-hal yang berhubungan dengan family dan khususnya mengenai ayah. Jadi minggu lalu Smart Listeners, sahabat Sonora, kita berbicara mengenai my father is my mentor. My mentor. Jadi minggu lalu itu saya ingat sekali Pak Tanan membagikan ada 5K yang harus ditinggalkan, diwariskan oleh setiap ayah kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah keyakinannya. Jadi itu berbicara mengenai iman, agama, keyakinan Anda itu mesti diajarkan kepada anak-anak. Kalau tidak akan diajarkan hal-hal yang berbeda di luar sana. Yang kedua, kata Pak Tanan, tinggalkan karakternya. Dan yang ketiga, tinggalkan kecakapannya. Itu apa? Bisa melalui memberikan sekolah, tapi kecakapan kita juga, khususnya yang sudah jadi level tertentu lah ya, supervisor, manager, apalagi sampai CEO, jadi business owner, itu seringkali kita wariskan kepada anak buah, tetapi kita tidak wariskan kepada anak-anak. Lupa. Dan yang keempat, tinggalkan kawan-kawan, itu jaringan network kita. Dan yang terakhir barulah kalau ada, itu kita tinggalkan namanya capital atau harta. Nah, itu yang kita bicarakan minggu lalu. Dan hari ini kita akan bicara lebih mendalam mengenai segitiga cinta. Bukan cinta segitiga ya. Ini salah sebut beda tipis, artinya juga beda ya. Sepertinya ada Smart Listener sahabat Sonora yang terlibat dengan segitiga. cinta segitiga. Oke. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, sebelum kita bahas mengenai segitiga cinta ini, Triangular of Love, apa ini dan kemudian apa yang kita bisa pelajari untuk membangun motivasi kita dalam melakukan sesuatu. Saya mau ingatkan Anda untuk Anda bergabung bersama dengan kami, ada sedikit perubahan ya. Untuk jalur Anda ber-SMS dan juga untuk telepon. Kalau untuk SMS dan juga WhatsApp tidak ada perubahan, silakan melalui 0812 11 12 959. Tapi untuk telepon kini Anda bisa pergunakan line kami di 6343417. Sekali lagi di 6343417. Jadi depannya Anda awali dengan 0216343417 dan juga mention Twitter kami di @radiosmart.fm atau juga Eloy Zaluku. Baik, Pak Eloy, sebelum kita bahas soal segitiga cinta, kayaknya teman-teman sudah siap nih untuk memberikan semangat untuk cinta kita pagi hari ini ya. Pasti. Kita dengerin lagu dulu ya. Yuk, dan Anda semuanya sekali lagi kami undang. Apakah Anda punya pengalaman berkaitan dengan cinta segitiga? Segitiga cinta. Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Kami kembali sesaat lagi. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, sahabat Sonora kemudian juga Smart Listener di seluruh Indonesia, kita sambung kembali dalam Smart Motivation pagi hari ini, Triangular Model of Love, segitiga cinta. Nah, kita mau belajar ini. Ini bukan cinta segitiga ya. Nah, apa sebenarnya yang Pak Eloy ingin aja kita pahami mengenai segitiga cinta ini? Mungkin bisa diawali dulu. Kenapa kita harus tahu? Bukankah urusan cinta ini semua orang kayaknya udah gape gitu loh, ibarat kata ya. I love you tuh udah gampang banget ngomongnya. Silakan Pak Eloy. Jadi Mbak Ola dan Smart Listeners, sahabat Sonora di seluruh tanah air, kita kan sebetulnya di Smart Motivation ini kita berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan mengenai motivasi. Dan tentu bukan motivasi biasa, tapi theocentric motivator ya, motivation. Kita juga ada banyak berbicara mengenai leadership. Nah, itu sendiri untuk training hari ini Mbak Ola, ini nanti dari sini saya langsung dengan asuransi Bumida. Besok dengan Dipa, lusanya dengan Dipa, Kamis saya istirahat, Jumat dengan Everbest, Sabtu dengan Citose, Minggu dengan Citose, untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan tentang tadi itu motivasi leadership dan juga sales. Tetapi pagi ini saya membawakan tema ini karena saya merasa dari pengalaman training ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu berhubungan mengenai cinta ini gitu ya. Dan saya berpikir kalau kita mau melihat Indonesia itu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik di kemudian hari, memang dimulai dari keluarga. Dan keluarga itu ternyata berbicara mengenai cinta. Dan itulah sebab kenapa ada banyak sekali teori
Di dalam keunikan cinta ini, salah satunya yang kita mau bahas hari ini dari seorang yang bernama Robert Sternberg. Beliau ini adalah profesor dari Yale University, Mbak Ola, dan dia melakukan banyak penelitian mengenai cinta, penelitian mengenai keluarga, dan akhirnya beliau tuh menemukan bahwa kalau keluarga mau berhasil, itu mesti punya 3 komponen utama yang dia sebut sebagai triangular of love itu. Yang pertama adalah intimacy, yang kedua adalah passion, yang ketiga adalah decision atau commitment. Jadi kalau smart listeners bisa membayangkan segitiga, maka segitiga dari Sternberg ini terdiri dari tadi itu. Yang pertama intimacy. Intimacy itu kan keintiman ya, kedekatan. Tapi juga butuh passion, itu semacam hasrat lah. Itu nanti kita bisa jelaskan berhubungan tentang seksualitas begitu ya. Tetapi yang terakhir itu butuh yang namanya decision commitment. Nah, kalau di awal tahun Paula kita pernah berbicara mengenai success triangle, juga ada 3 sudut: personal mastery, interpersonal mastery, dan leadership mastery. Nah, supaya smart listeners tidak bingung, ini berbeda, ini intimacy, ini passion, ini decision. Nah, kita mau membahas itu karena nanti ternyata cinta itu kompleks banget. Kompleks, dan kemudian kalau ketika orang mengatakan terluka karena cinta, sakitnya nggak tahu di sebelah mana begitu ya. Kayaknya pencurhat pribadi. Enggak dong. Pak Elo ini yang menarik sebelum Pak Elo menjelaskan ketiga hal ini mengenai intimacy, passion, kemudian juga komitmen. Saya ingin bertanya, kenapa justru intimacy ada di posisi yang pertama begitu? Kenapa bukan komitmen yang pertama? Kenapa kok diawali dengan intimacy? Sebenarnya intimacy ini mau berbicara mengenai apa? Bagus Silahkan sekali. Pak Elo. Karena harusnya memang komitmen itu munculnya di terakhir setelah ada yang namanya intimacy. Nah, intimacy itu apa, smart listeners? Ini dapat dikembangkan oleh setiap kita dalam hubungan dengan teman yang kemudian nanti menjadi pasangan, dan itu bisa dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman ya, kedekatan, kata-kata yang indah kan begitu. Seorang wanita atau pria merasa dimengerti dan diterima oleh pasangannya. Itu mendorong dia untuk saling mendekat dan akhirnya saling mengisi. Nah, ini dapat dikembangkan dengan berbagai macam cara, misalnya hobi yang sama, pengalaman sehari-hari, bahkan di dalam krisis. Karena seorang bernama Howard Seinfeld itu dalam bukunya yang judulnya The Intimate of Marriage itu, dia mengatakan bahwa ternyata pengalaman gagal, sakit, itu justru bisa memberikan peluang untuk mengembangkan intimasi, Mbak Ola. Oh gitu ya, justru gagal, sakit itu justru semakin akan membuat kita bisa merasakan yang namanya intimasi. Harusnya karena kalau hubungan itu semuanya berjalan baik-baik saja. Sebetulnya kita tidak secara emosi itu tidak sempurna kita menggunakannya. Emosi itu kan ada waktu kita lagi happy, sama seperti perusahaan di akhir tahun seperti ini, ada yang capai target bahkan melebihi targetnya, ada yang di bawah target bahkan nggak capai. Bahkan nggak capai, dan itu adalah pengalaman-pengalaman yang bisa dirasakan oleh satu tim atau kalau dalam keluarga suami istri dan anak-anak, dan itu justru bisa meningkatkan frekuensi kebersamaan, Mbak Ola. Sehingga terjadi dorongan untuk mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, dan ada kemauan untuk saling memahami, keinginan untuk melatih kesabaran. Nah, walaupun kegagalan yang sama itu juga bisa membuat kita marah-marah. Tetapi tadi dari yang namanya Howard Kleinbell itu, dia ngomong harusnya itu justru menjadi wadah, menjadi peluang untuk satu tim, untuk yang namanya keluarga itu membangun intimasinya. Nah, itu kenapa akhirnya kalau bisa melewati intimasi ini, nanti kita bisa muncul dengan satu keputusan untuk berkomitmen, ayo kita ayo bersama-sama bangun, apakah itu tim dalam kantor atau dalam keluarga. Jadi intimasi memang harus muncul di awal. Berarti intimasi seperti yang tadi Pak Elo katakan, ketika ada kegagalan rasa sakit ini justru berpeluang untuk menumbuhkan empati, simpati. Persis, exactly. Nah, itu yang kita juga mau mengingatkan kepada pendengar, sahabat Sonora, smart listeners. Mungkin pagi tadi juga sedang ada konflik dengan pasangan di rumah, atau mungkin di kantor sedang ada yang tidak berjalan dengan baik. Instead of kita marah-marah begitu ya, lihatlah itu sebagai peluang untuk justru kita belajar untuk saling memahami, mengerti kenapa sih bisa terjadi kegagalan itu, dan sebagai satu tim, sebagai keluarga, apa yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi itu membuka peluang untuk membuat kita semakin dekat,
semakin memahami, dan harusnya semakin mencintai. Oke, bagaimana dengan passion? Apa yang harusnya dilakukan dan ditumbuhkan untuk bisa memiliki passion tadi? Kalau di dalam kantor, ya hubungan pertemanan, hubungan kerja, maka intimacy tadi itu diperlukan. Tetapi kalau udah bicara mengenai passion, ini spesifik. Robert Sternberg itu berbicara mengenai keluarga. Ini hanya antara wanita dan pria yang mau itu pada akhirnya nanti memutuskan untuk menikah. Nah, ini berhubungan dengan apa? Ini sebetulnya berhubungan dengan semacam dorongan yang saling mendekat untuk menyatu, dan memang umumnya ini berhubungan tentang insting seksual ya. Jadi ya pasti dong kalau pacaran gitu ya, dekat banget, tapi untuk pegang tangannya saja kita ogah gitu misalnya. Yo, bagaimana kita bisa masuk ke komitmen? Gitu loh. Jadi sesuai dengan naturnya jadinya Mbak Ola, ini passion ini, hasrat ini seringkali irasional. Kadang-kadang passion bergerak di luar kesadaran dan kendali pribadi kita. Pasangan yang saling mencintai, karena itu harus saling waspada ya, karena passion ini bisa membuat kita lupa daratan. Oke. Karena ini berbeda ya antara lust dengan passion. Jadi lust itu cuman sekedar berpikir hal-hal yang seksual tadi itu. Tetapi ini sebetulnya di dalam keintiman, di dalam cinta itu ada keinginan untuk menyatu, dan akhirnya nanti ada hubungan suami istri. Jadi ini passion. Nah, ini untuk apa smart listener kita bahas? Karena nanti di ujung saya tuh mau bertanya kepada Anda semua. Kalau Anda mengevaluasi kehidupan keluarga Anda khususnya, kira-kira intimacy itu masih ada nggak sih? Dan kalau nanti kita akan berikan bobot 1-10, Anda kira-kira bobot intimacy Anda dalam keluarga itu di level berapa? Intimacy itu seorang suami pulang dari pekerjaan, dia masih cerita kepada istrinya apa yang terjadi di kantor, pergumulan apa, ketika tadi mungkin diomelin oleh atasannya, dia masih bisa cerita kepada pasangannya di rumah. Karena seringkali kita itu waktu pulang ke rumah kan seperti baterai soak gitu loh. Jadi semuanya kita sudah sampaikan di luar kantor, waktu sampai nanti di rumah ditanya gimana kantor, nggak usah tanya-tanya. Nggak usah tanya-tanya, males mau ngomong gitu ya. Nah, jadi maksudnya Sternberg, keluarga kalau udah begitu itu tinggal menunggu waktu. Artinya intimacy semakin lama semakin hilang. Dan nanti kita lihat passion, hasrat seksualnya masih ada, tetapi intimasinya sudah ada. Itu ada istilah lagi nanti, dikembangkan lagi menjadi 8 istilah. Karena 3-3-nya ada, itu bagus. Tapi ternyata ada salah satu yang nggak ada. Atau 3-3-nya ada, tapi ternyata setengah-tengah. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi kita udah bicara apa itu intimacy, apa itu passion. Nah, jadi juga smart listeners semakin bertanya, selama 1 tahun terakhir, itu seperti apa passion, hasrat, kedekatan, dan termasuk ya hubungan suami istri. Jangan-jangan ngobrol terus, tapi udah 6 bulan terakhir udah nggak pernah ada lagi hubungan. Nah, bagi Sternberg ini juga nggak sehat. Nah, jadi yang terakhir menurut Sternberg, Robert Sternberg, dia bilang, kalau intimasinya ada, kalau passionnya ada, maka harusnya diakhiri dengan apa? Ada decision, keputusan untuk berkomitmen. Nah, apa itu? Ya, ini adalah keputusan untuk menjadi pasangan dalam bentuk yang resmi, menikah. Kehadiran komponen ini tentu saja menentukan besarnya tanggung jawab, kesetiaan, keseriusan untuk mengabadikan kehubungan mereka berdua, dan hanya maut yang boleh memisahkan. Oke, Pak Eloy, pertanyaan saya adalah mengapa kemudian intimacy, passion, dan kemudian komitmen ini memang harus dijadikan jadi satu ya? Kalau salah satu nggak ada, apa sih dampaknya yang kita sebagai manusia itu nggak akan menikmati manfaat baik hubungan sosial dengan rekan kerja kah, urusan bisnis dan sebagainya? Nanti boleh di sesi berikutnya kita bahas ya. Sambil juga kita menunggu dong betul. Partisipasi dari pendengar kita ya. WhatsApp dan juga SMS kami terbuka di 0812 11 12 959, dan kemudian juga Anda bisa pergunakan line telepon kami di 021 634 3417. Sekali lagi di 021 634 3417. Apa pertanyaan Anda seputar segitiga cinta? Apakah di antara Anda ada juga yang ketiga tadi setelah dijelaskan oleh Pak Eloy, ada hal-hal yang Anda rasakan yang memang itu nyata betul begitu ya? Kami tunggu sekali lagi di 0812 11 12 959. Smart Motivation.
Ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network, ini sudah ada yang masuk ya, yang ingin bertanya dan mengomentari perbincangan kita begitu ya Pak Eloy. Ya. Ada dari Pak Lukman di Yogyakarta. Ini bertanya gitu ya, Pak Eloy, apa sih sebenarnya capek-capek kita ngebahas soal cinta? Ini bukankah sesuatu yang natural dan kemudian memang sudah ya dari sananya lah, masing-masing kita pasti akan menikmatinya. Nah, apa manfaatnya kita bahas ketiga tadi? Ada passion, ada komitmen segala dengan yang namanya intimacy. Silakan Pak Lukman, Yogyakarta. Selamat pagi Bapak. Ngapain capek-capek tuh ngebahas begituan katanya? Sebetulnya pertanyaan saya, Bapak udah menikah belum? Mungkin gini, kan kalau kita ngomongin cinta gitu ya, orang sudah menikah, ya udahlah, ya udah gitu kan, ketahuan hasilnya punya anak misalkan kayak gitu kan, itu kan cinta gitu. Apa bener hanya sampai sebatas begitu aja? Mungkin Pak Lukman ini geli juga kali ngebahas cinta gitu. Atau Bapak menikahnya sudah terlalu lama? Silakan, Bagus Pak pertanyaannya. Jadi saya ini kan dulu belajar begini-beginian dulu di satu sekolah Pak, ngambil kelas-kelas psikologi gitu Pak ya. Dan ini saya belajar dari Pak Yakub dan teman-teman dan guru-guru, dosen-dosen saya yang lain. Jadi Pak, ini cinta itu sebetulnya kompleks sekali gitu ya. Dan itulah kalau kita lihat itu peningkatan perceraian di Indonesia itu dan bahkan di dunia itu bukan semakin tahun semakin menurun, semakin tahun semakin signifikan kenaikannya. Dan itu ada hubungannya Pak. Dan kenapa kita membahas, karena saya orang yang merasa bahwa kalau kita berbicara motivasi itu bukan hanya mengenai pekerjaan ya, tetapi juga keluarga. Karena 2 minggu yang lalu bahkan saya sudah sampaikan, bahkan sebelum ada organisasi perusahaan ya, bahkan sebelum ada rumah-rumah ibadah, Sang Pencipta Tuhan itu sudah membuat pertama kali satu komunitas kecil, yaitu keluarga. Jadi inisiator utamanya adalah beliau. Dan kalau inisiator utamanya adalah beliau, yaitu Tuhan, maka ternyata keluarga ini penting sekali. Dan kalau kita tidak, dan masalahnya begini, bahwa tidak ada sekolah khusus mengenai bagaimana membangun keluarga. Saya tidak klaim bahwa saya akhirnya menjadi seorang pakar dalam keluarga, tidak. Tetapi saya merasa saja bahwa ini perlu untuk dibahas. Jadi kalau berbicara mengenai itu kan mesti ada basis teorinya Pak. Karena saya bukan pembicara yang cuma sekedar ngomong, tetapi ya saya suka hasil-hasil research ya. Dan ini hasil research dari orang yang sangat terkenal. Kalau Bapak nanti buka YouTube, waduh banyak sekali penemuan-penemuannya, Robert Sternberg. Dan kalau berbicara mengenai buku-buku yang berbicara mengenai keluarga, umumnya nama beliau pasti muncul mengenai Triangle of Love ini. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Lukman justru adalah, kalau Bapak itu menguji dan mengukur di dalam keluarga Bapak, hubungan Bapak dengan istri misalnya, kira-kira keintiman tadi itu masih bagus atau bagaimana itu Pak? Maksudnya masih ngobrol ya, makan gitu bersama ya. Begitu ya. Kalau pergi ke mall masih pegangan tangan, atau Bapak udah nggak perlu. Oh ya, berarti ini berbeda values, nilainya berbeda. Maksudnya ya nggak apa-apa juga gitu, tapi ya keluarga itu harusnya begitu supaya anak-anak nanti belajar. Saya ingat sekali Pak Antoni Stanan yang minggu lalu menjadi narasumber kita kan bicara. Beliau itu punya 3 keinginan kalau dalam keluarga. Yang pertama, waktu anak-anak beliau itu masih kecil, beliau itu ingin supaya kalau ditanya kepada anak-anaknya, siapa pahlawanmu selain daripada Tuhan Sang Pencipta tentunya, maka anak-anaknya mengatakan my father, ayahku pahlawanku. Tapi kemudian setelah beranjak menjadi remaja, anak-anaknya sudah mulai kuliah, maka mulai mengatakan my father is my mentor, ayahku adalah sebagai mentor saya. Tetapi saya ada keinginan yang ketiga. Ada keinginan yang kecil yang bagus sekali ketika beliau mengatakan, suatu hari nanti ketika anak-anak saya mau menikah, mulai membangun keluarga, maka anak-anak saya itu mengatakan begini, saya mau membangun keluarga seperti papi mami saya membangun keluarga. Artinya apa? Intimacy itu terasa sekali ya, waktu foto bisa berpelukan begitu ya, waktu makan bersama ya. Yang berbicara mengenai passion ya, sampai umur tertentu ya tentu saja harusnya ada. Dan Pak Lukman juga berbicara mengenai komitmen. Seperti apa komitmen Bapak dengan Ibu? Lalu Ibu dengan Bapak bagaimana? Kalau semuanya baik, syukur. Namun demikian, Smart Listeners dan sahabat Sonora, ini semua hukum ini namanya adalah cinta natural. Sebetulnya bukan ini fokus saya. Nanti saya berbicara di ujung itu sebetulnya supranatural love. Karena natural saja tidak cukup.
kita harus di ujung berbicara mengenai cinta supranatural. Itu nanti di ujung. Sebelum Pak Eloy menjelaskan gitu ya, kalau seandainya seperti yang tadi dirasakan oleh Pak Lukman, itu semuanya sudah berjalan rutinitas begitu kan, yang namanya passion, intimacy, kemudian sampai komitmen, ya udahlah orang toh kita juga udah bersama-sama begitu ya. Apa yang akan terjadi? Dampaknya kepada kehidupan lo seperti apa? Ada Pak Yana dulu di Tangerang ya. Silakan. Ini jujur banget, bagaimana meningkatkan passion Pak Eloy? Kita nih suami udah open loh sama istri gitu ya, tapi ditanggapinya kok kurang gitu loh. Anget-anget kayak ayam. Ini istri kok nggak ngerti gitu. Ini saya jadi berubah profesi nih kalau nggak salah, kalau nggak hati-hati nih. Apakah kalau kasusnya seperti yang dialami oleh Pak Yana ini bisa berubah menjadi cinta segitiga? Iya, Pak, saya pikir semua kita pernah mengalaminya. Orang yang sudah pernah menikah, yang sudah menikah pasti mengalaminya. Dan yang saya tahu paling tidak ini dari pengalaman pribadi dan kelas-kelas psikologi yang dulu saya pelajarin, memang ternyata kan wanita itu berbeda dengan pria ya. Wanita ini, istri-istri kita ini kan lebih perasaannya. Jadi sebetulnya kalau buat pria yang namanya passion tadi itu kan seperti makan. Itu udah kebutuhan gitu ya. Jadi makan 3 kali sehari ya bagi pria itu adalah juga sesuatu yang sangat natural. Tetapi buat wanita enggak. Wanita itu sebetulnya yang namanya akhirnya menjalankan profesi dalam bidang prostitusi pun sebetulnya itu pasti seringkali karena terpaksa atau karena memang ya akhirnya sudah menjadi kebiasaan karena sejak dari kecil sudah menghidupinya. Tetapi dalam hubungan keluarga memang tolong coba Pak hari ini nanti sebelum pulang kalau Bapak bekerja SMS dulu istri, sayang apa kabar, lalu ya bawalah sesuatu yang selama ini dia suka. Kalau dia suka martabak ya bawalah martabak itu ya. Martabak umum banget ya. Iya, atau misalnya ya dia suka parfum, ya biasanya kan kalau sudah berumur, sudah punya anak, sudah sibuk gitu ya. Ini yang kemarin saya bilang, ada keluarga-keluarga yang namanya itu child center family. Jadi keluarga itu berpusatkan pada anak. Jadi semua untuk anak-anak. Dan akhirnya tidak pernah ada waktu lagi untuk pergi berdua. Jadi dulu saya diajarin waktu saya belajar di kelas-kelas itu harus ada waktu bersama dengan istri berdua saja. Dan saya tahu ini juga sulit karena kita seringkali terlalu sibuk dan ini bukan budaya natur kita. Tetapi bagaimanapun saya berjuang dengan istri saya, sekali-sekali saya ajak dia pergi nonton berdua, makan berdua. Dan biasanya kalau udah nonton berdua, makan berdua, pulangnya ya nggak usah minta apa-apa Pak. Itu mah udah natural saja. Jadi mungkin bapaknya kurang untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini ya. Selalu harus diawali dengan hal-hal yang kayak gitu ya Pak. Ya hal-hal yang simple yang menyentuh hati dan perasaan istri. Bukan ya. Tiba-tiba ada nasi di depan meja. Nggak bisa Pak, itu mesti ada usaha. Oke, baik. Silakan Pak Eloy, sedikit sebelum Pak Eloy menjelaskan mengenai kenapa apa yang dimaksud dengan tadi supranatural, kemudian kenapa ketiga hal ini harus bergabung. Pak Eloy, apa sih dampaknya kalau kemudian yang namanya intimacy, passion sampai dengan komitmen kita sebagai manusia nggak memiliki itu, atau ya sudah, apa yang terjadi dengan kehidupan sekitar kita, sosial kita? Sebetulnya banyak sekali, makanya teori dari Sternberg ini kan akhirnya dibagi lagi menjadi 8. Jadi maksudnya itu ada yang namanya schizophrenic love. Ini kan menakutkan sekali ya, schizophrenic itu. Ini adalah ketiga komponennya ada Mbak Ola, tetapi tidak berhubungan satu dengan yang lainnya gitu. Kadang-kadang intimacy, tetapi intimacy yang tak menyatu dan tidak ada hubungannya, tidak ada berhubungan dengan passion dan komitmen. Bahkan ada yang non love katanya, tiga-tiganya nggak ada, tapi masih berkeluarga. Bahkan ada yang hanya ada intimasinya saja, tapi passion, komitmen nggak punya. Jadi ya ngobrol sih, tapi ya di luar ya jajan juga. Ada kan? Ada ini kalau gitu kita ya? mau jujur ya ada lah. Nyatanya tempat-tempat. Dengan beli sate kambing katanya ya. Iya benar. Ya nggak usah bawa kambingnya ke rumah. Oh ya. Iya. Lalu bahkan ada yang cuma ada passionnya aja. Jadi erosnya saja, hanya ada hubungan seksualnya saja. Ada juga Mbak Ola yang intimasi udah nggak pernah ngobrol lagi. Komitmen boro-boro. Jadi ya pas ketemu yang lagi pingin aja udah ada. Ya, dan semua melakukan karena keterpaksaan. Bahkan dan juga ada intimasinya udah nggak ada, Mbak Ola, udah nggak pernah ngobrol, udah nggak punya hubungan seksual lagi, tapi komitmen masih menjaga. Namanya itu empty love, cinta kosong. Apa rasanya itu semua ya? Iya, jadi kenapa masih ada komitmen? Biasanya karena takut apa nanti kata sosial, apa kata teman-teman, malu dong. Masa apalagi kalau udah punya nama tertentu dalam satu komunitas sebagai sesepuh.
Iya. Masa berpisah. Iya. Jadi tapi udah nggak pernah ngobrol lagi. Gitu loh. Dan bahkan ada yang juga intimasinya ada, passionnya ada, yang sudah tidak ada komitmennya, namanya cuma cinta romantis saja. Jadi masih ngobrol loh. Ya, masih hubungan juga dinner loh. Gitu dinner. Ya, rutin juga yang namanya hubungan suami istri. Tapi ya setiap kota ya ada cabang. ada cabangnya. Kata teman saya yang namanya bagi pria cinta kalau istri itu kewajiban. Oke. Ya, kalau yang di luar kota itu ya kebutuhan. Ya ada. Jadi tadi kalau Pak Lukman bilang ini ngapain kita ngomong begini? Pak Lukman, karena ternyata kompleks banget yang namanya cinta ini. Ada langsung bilang setuju katanya. dan bahkan ada yang cinta tanpa pengenalan. Artinya apa? Passion, hubungan seksual masih terjadi, komitmen dijaga, nggak ada perselingkuhan. Tapi ya itu, nggak saling mengenal. Jadi sebetulnya istriku itu sukanya apa, nggak sukanya apa, nggak tahu, dan juga memang nggak peduli. Dan mungkin juga tidak pernah berpikir untuk apa tahu hal-hal yang kayak begitu ya Pak Eloy? Enggak, namanya adalah cinta tanpa pengenalan. Dan yang terakhir adalah cinta persahabatan saja. Apa itu? Intimasi, ngobrol, makan bersama, bahkan begitu. Lalu juga ya masih komitmen, nggak neko-neko, nggak berselingkuh. Tapi ya itu, hubungan seksualnya dari dulu sampai sekarang ya nggak pernah ada. Udah nggak ada lagi. Kok bisa sih? Ada, namanya bersahabat aja udah. Jadi Pak Lukman seperti itu Pak. Jadi kompleks sekali Pak yang namanya cinta ini ya. Oke. Ini ada dua pertanyaan yang rasanya cukup nendang banget ya. Yang pertama dari Pak Denny. Pak Eloy, apakah ada cara untuk mengukur segitiga cinta yang kita miliki sekarang? Nah, bagaimana hubungan teosentrik ini dalam kajian ini? Artinya bagaimana kemudian mungkin teosentrik ini menjadi semacam kayak alatnya ya untuk mengukur barangkali. Very good. Nah, kemudian juga ada pertanyaan dari Ibu Nona di Jakarta. Pak Eloy, kalau kemudian seperti yang tadi Pak Eloy paparkan, ada ini, ada itu, bagaimana kemudian kita kembali menghidupkan agar ketiganya tadi itu kembali bisa hadir? Ada passion, intimacy, dan juga kemudian komitmen. Bagus sekali. Oke, nanti kita bahas pertanyaan dari Ibu Nona dan juga Pak Denny setelah break yang satu ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network, kita sambung kembali dan kita masih bersama-sama tentunya dalam Smart Motivation. Pagi hari ini kita membahas sebuah topik yang katanya tadi Pak Lukman, ngapain kita mesti bahas ini, kan emang udah dari sononya gitu, udah natural, nggak usah lagi ngomongin cinta gitu ya. Tapi kemudian juga ada banyak yang bertanya, sadar gitu kalau ketiga-tiganya sempat ada atau salah satunya tidak ada gitu kan. Hasilnya apa tadi Pak Eloy sudah paparkan gitu ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan sosial kita. Nah, Pak Eloy mungkin menjawab Nona dan juga kemudian Pak Denny begitu ya. Kalau salah satu, ini kan natural yang tadi Pak Eloy katakan. Passion, intimacy, kemudian juga komitmen. Natural, manusia memiliki itu. Kalau yang natural kan bisa aja hilang sekali-sekali. Tadi Pak Eloy paparkan ada 8. Mungkin 8-8-nya barangkali setiap kita pernah mengalami. Ya kan? Ada komitmen, ada intimacy, passionnya udah nggak ada. Ada passion, komitmen sama intimasinya udah nggak ada. Apa rasanya begitu kan? Nah, bagaimana kemudian menghidupkannya kembali? Dan ada nggak sih ukuran untuk kita ngetes nih, ngecek kita udah sampai di mana sih, kata Pak Denny begitu. Silakan mungkin Pak Eloy bisa. Iya, jadi Bapak dan Ibu sahabat semuanya, saya mau jujur dulu, saya ini baru 7 tahun menikah, 8 tadi pernah saya alamin dalam hubungan saya dengan istri. Jadi ada yang saatnya cuman cinta di luar kesadaran schizofrenik tadi pernah, tidak ada cinta pernah, cuman berteman saja. Jadi cinta nafsu juga ada, cinta yang kosong, cinta romantik, cinta tanpa pengenalan, dan cinta persahabatan pernah. Dan sekali lagi, bagi saya keluarga penting sekali. Tadi yang saya bilang itu loh, sang pencipta kita sendiri yang inisiator awal dari semua ini. Jadi beliau pasti pingin kita merasakan original purpose, tujuan awalnya waktu keluarga itu beliau itu buat pertama kali itu sebetulnya buat apa dan seperti apa sih. Nah itu sebetulnya inti daripada theocentric family, bahwa pusatnya adalah beliau. Jadi dari pengalaman saya dan dari referensi-referensi yang saya baca, tadi kalau dengan Pak Denny apakah ada ukurannya, ada Pak, itu ada semacam tesnya. Saya tahu ada
1-2 tempat yang bisa melakukan tes itu. Jadi nanti mungkin bisa secara pribadi aja bisa hubungin kami. Nanti kami bisa memberikan nomor telepon di mana Bapak bisa mengikuti tes-tes ini gitu ya. Tetapi yang kemudian berhubungan dengan Ibu Nona tadi kalau nggak salah ya. Bagaimana kita untuk bisa membangkitkannya kembali. Kalau sampai mungkin salah satu atau tiga-tiganya udah nggak ada lah gitu. Iya, misalnya intimasinya udah nggak ada. Ya kalau intimasinya saya kira ya yang pertama kita sadar dulu. Saya belajar bagus sekali dari orang bernama Anthony de Mello. Anthony de Mello itu menuliskan buku berjudul Awareness. Dan beliau mengatakan sebetulnya tragedi terbesar dalam hidup manusia itu, masalah terbesar dalam hidup manusia itu, karena manusia itu seringkali tidak sadar dengan apa yang sedang dia jalankan. Nah ini bagus sekali. Jadi Anthony de Mello mengatakan masalah terbesar dalam hidup manusia adalah manusia itu seringkali tidak sadar dengan apa yang sedang dia jalankan. Artinya apa? Ketika kita berkeluarga, kita tuh tidak sadar bahwa ada 3 komponen ini yang perlu kita pertahankan. Nah kalau ditanya kenapa kita membahas ini di pagi hari, minimal Mbak Ola kita itu menyadarkan pendengar kita bahwa hey, seringkali kita itu menjadi terlalu biasa loh dengan keluarga itu. Karena dulu waktu saya mengejar istri saya untuk menjadi pacar, segala hal saya lakukan. Mengejarnya menjadi istri, segalanya saya lakukan. Setelah 7 tahun menikah, itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Jadi akhirnya Anthony de Mello mengatakan, akhirnya kita nggak sadar lagi bahwa ini sesuatu yang mesti dipertahankan. Nah, jadi caranya bagaimana? Yang pertama sadar dulu bahwa ada 3 hal ini. Yang kedua yang mesti dilakukan adalah do something. Lakukan sesuatu. Dan seringkali kan sebagai istri berharap, suamiku dong yang memulainya. Lalu suami mengatakan, gitu. Istriku dong yang mesti memulainya. Saya pikir siapa yang mendengarkan pagi ini itu yang harus melakukannya. Karena apa? Karena bukan kebetulan Sang Pencipta itu mendesain waktu pagi ini untuk Anda itu mendengarkan ini. Ada banyak channel lain yang bisa Anda dengarkan pagi ini. Tetapi kalau Anda lagi duduk di mobil atau lagi di rumah atau dimanapun Anda lagi dengarkan, sebetulnya karena lagi didesain oleh Sang Pencipta supaya keluarga Anda menjadi lebih baik. Dan kalau lebih baik, anak-anak nanti menjadi lebih baik. Dan akhirnya motivasi itu berbicara mengenai apa sih? Inti dari motivasi, semua orang itu bertumbuh seutuhnya. Seutuhnya itu apa? Lah itu supaya anak-anak di rumah sesuai dengan bakat potensinya bertumbuh sempurna dan suami istri juga sama. Nah jadi bagaimana caranya? Do something. Dari sisi intimacy misalnya. Apa yang mesti dilakukan sih? Ya mulai dong. Yang kalau selama ini udah gak pernah lagi makan malam berdua. Set time. Minggu lalu Pak Antoni Sanan mengatakan sesuatu yang penting dan prioritas. Anda tidak boleh yang namanya itu waktu itu hanya sekedar apa? Saya sisakan waktu. Tetapi sediakan waktunya. Betul. Make the time. Jadi misalnya nanti di akhir bulan ini, di akhir bulan ini saya pergi keluar dari Jakarta untuk pergi bersama dengan keluarga. Kalau ditanya, saya ini sebagai workaholic ya. Saya tuh kalau bisa nggak ada liburan selama 365 hari tuh saya maunya kerja terus saya. Jangan nyindir gitu dong. Beneran. Tetapi pada akhirnya we have to make the time. Kita mesti bersama dengan keluarga. Intimacy. Mulai dari apa? Dari sekarang ini aja, nanti sampai di kantor kalau Anda lagi nyetir atau kalau lagi ada supir, send SMS, WA kan kepada pasangan Anda, say, I'm sorry, sudah lama aku tidak mengatakan I love you. I love you. Nanti paling dia membalas begini, tumben. Ada angin apa nih? Gitu. Dan dari sana, ya sudah. Kalau Anda seorang wanita, pulang nanti dari kantor, pulanglah tepat waktu untuk hari ini saja. Ya, lalu Anda ke salon sebentar. Ya medi-pedi lah sebentar. Sampai di rumah nanti ya godainlah suamimu. Iya, karena seringkali ini kan sesuatu yang buat kita orang Asia itu sesuatu yang sepertinya tuh nggak usah diomongin begini-beginian lah. Semuanya sudah, it doesn't work. Teman-teman, ini mesti terbuka. Yang namanya kalau kita berbicara lebih banyak mengenai keluarga, salah satu masalah utamanya adalah komunikasi. Dan komunikasi berbicara mengenai hal-hal seperti ini gitu loh. Mau berbicara bagaimana kita membangunkan yang namanya komitmen tadi, ya memang
ya mesti ngobrol lagi berdua. Tapi komitmen nggak akan mungkin datang kalau intimasinya nggak ada, begitu loh. Dan passionnya juga nggak jalan ya, kecuali memang waktunya sudah umur sehingga passion tadi tidak bisa dilakukan seperti dulu. Tapi minimal kan masih bisa hugging, masih bisa pelukan gitu. Jadi buat saya adalah yang pertama awareness, Ibu. Mesti sadar dulu bahwa ini penting dan harus dikerjakan, harus diupayakan. Dan yang kedua, do something, lakukan sesuatu. Mulai dari hal-hal kecil saja, ya. Itu yang bisa saya jawab. Oke, Pak Eloy, waktu kita sangat terbatas, tinggal beberapa menit begitu ya. Silakan, Pak Eloy, ini harus dibungkus dong yang kita harus bungkus yang natural tadi itu kan harus naik kelas begitu ya. Good. Jadi smart listeners dan Sahabat Sonora, saya sebagai theocentric motivator, Theo adalah Tuhan, centric adalah pusat, tidak puas dengan penjelasan daripada Sternberg. Bahkan kalau dulu kita juga belajar ada kan eros, cinta eros. Itu passion, yang tadi itu pria dan wanita, ada nafsu di dalamnya. Ada philia, brotherly love. Itu adalah hubungan persahabatan, bukan saudara kandung tapi bisa bersahabat. Tetapi juga ada namanya storge, ini namanya adalah parental love. Ini adalah hubungan kasih dari seorang orang tua kepada anaknya, dari anak kepada ayahnya. Tapi ternyata itu masih natural. Kita masih berbicara mengenai supranatural love yang sering dikatakan unconditional love, yang itu berbicara mengenai agape love. Agape love itu dimana kita mencintai tanpa syarat. Nah, jadi gampang ngomongnya Mbak Ola, tetapi ini membutuhkan upaya. Tetapi lebih daripada upaya, kita membutuhkan bantuan dari Sang Pencipta sebagai sumber daripada unconditional love tadi. Sehingga kalau hari ini ada di antara kita, di mana pasangan kita itu nyebalin banget. Pasangan kita tuh tidak pantas untuk dicintai. Bahkan dia itu sudah melukai hati kita. Maka yang kita di situ udah, yang kalau berbicara tiga-tiganya udah nggak ada. Yang namanya komitmen woro-woro, yang namanya passion amit-amit, yang namanya intimacy sudah tidak ada lagi. Tetapi apakah itu berarti keluarga harus berpisah? Tidak. Selama kita masih punya yang tadi itu, agape love. Apa itu? Unconditional love. Unconditional love hanya muncul jikalau di dalam keluarga ini Mbak Ola dibangun atas dasar theocentric family. Bahwa Tuhan menjadi pusatnya. Jadi apa yang mesti Anda lakukan pagi ini? Berdoalah. Minta kepada beliau untuk memberikan dalam hati pikiran Anda bagian dari unconditional love itu, sehingga yang tadinya Anda tidak mungkin bisa mencintai pasangan Anda lagi karena sudah diberikan unconditional love. Akhirnya itu pertama Anda mengatakan, Tuhan, jujur-jujuran nih, kalau natur saya ngomong, tidak mungkin saya bisa bersama dia lagi. Tetapi kalau memang saya diberikan kemampuan saat ini, tolong saya supaya saya bisa menerima dia kembali. Padahal dia suami yang sudah menyakiti hatiku. Tetapi kalau memang saya diberikan hati seperti itu, bantu saya supaya saya bisa melakukannya. Nah itu apa? Itu adalah unconditional love. Dan harapan saya, ini sebetulnya saya berbicara bukan hanya kepada pendengar Mbak Ola. Saya berbicara kepada diri saya sendiri karena sekali lagi, cinta itu membutuhkan kerja keras, kesabaran, dan hanya unconditional love ini. Dimana nanti kita bisa mengatakan, aku mencintaimu bukan karena kamu mencintaiku. Aku mencintaimu bahkan bukan karena aku mencintaimu, tapi karena komitmen. Dan komitmen itu karena apa? Karena Sang Pencipta dan Pemelihara daripada keluarga itu memberikan saya kemampuan untuk mencintaimu meskipun kamu tidak layak untuk dicintai. Oke, Pak Eloy, terima kasih untuk membungkus kebersamaan kita pagi hari ini gitu ya. Kalau Anda membutuhkan cinta yang sejati, unconditional love, mintalah kepada sumber cintanya, itu adalah Tuhan. Ya. Oke, Pak Eloy, kita harus akhiri kebersamaan kita. Minggu depan kita sambung kembali unconditional love ini, kita atau juga topik yang lain, topik yang lain. Baik, kita harus akhiri dan akhirnya saya Ola Nurlija. Saya Eloy Zaluhu katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.